Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya ingin membawa kita melihat satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yoel 1 ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang penggirip telah dimakan belalang pindaan. Apa yang ditinggalkan belalang pindaan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara, ini adalah suatu hukum yang total. Hukuman kepada orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang yang menentang Tuhan, yaitu orang Israel sendiri. Karena mereka membelakangi Tuhan, telah berdosa terhadap Tuhan. Nah, itu makanya nubuatan ini disampaikan suatu hukuman yang disebutkan tulah belalang adalah hukuman Tuhan. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, apabila disampaikan kepada para tua-tua dan dikatakan, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau zaman nenek moyangmu? Itu sebabnya dia mengatakan, sila sampaikan ini kepada keturunan demi keturunan, supaya mereka tahu apa yang telah terjadi kepada orang yang membelakangi Tuhan, orang yang menolakkan Tuhan, orang yang telah melanggar peraturan Tuhan. Sehingga dikatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, katanya. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa sebabnya perintah ini disampaikan ataupun berita ini disampaikan oleh Nabi Yoel kepada para tua ya, pemimpin-pemimpin orang Israel. Karena mereka telah membelakangi Tuhan, mereka telah menolak Tuhan, melanggar peraturan Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, sehingga dikatakan bahwa inilah hukumannya. Belalang, dikatakan belalang, pengirip, apa yang ditinggalkan belalang pengirip, dimakan oleh belalang pindaan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindaan dimakan oleh belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pelompat dimakan oleh belalang pelahap. Wow, berartinya seluruh tanaman mereka musnah, saudara. Nah, kalau kita lihat itu ke dalam hidup kita boleh musnah karena tidak ada lagi makanan, saudara. Mati, tidak ada makanan. Nah, ini akan terjadi kepada orang yang menolak Tuhan, telah melanggarkan peraturannya, saudara. Jadi kita diberikan suatu peringatan bahwa ini akan terjadi kepada kita di zaman-zaman yang akan datang. Kita tidak tahu setelah ditimpa oleh penyakit sampah ini, kalau kita masih menolak dia, mungkin ditimpakan lagi dengan lainnya penyakit sampah dan seterusnya, sampai tidak ada daya lagi, tidak ada jalan lagi, tidak ada peluang lagi. Jadi karena itu saudara yang kukasihi dalam Tuhan, selagi ada peluang sekarang ini untuk kembali kepada Tuhan, jom saya mengajakkan kita, baliklah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Dia, bertobatlah daripada pelanggaran kita yang kita lakukan di depan manusia dan juga di depan Tuhan, saudara. Terpuji nama Tuhan, karena ini adalah suatu peringatan kepada kita, generasi kita ini, kepada anak kita, dan seterusnya, generasi seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, jangan melanggar peraturannya, saudara. Tapi marilah kita terus menjalankan tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tanggungkanlah kok yang diberikan Tuhan, karena kok itu adalah ringan, senang sekali. Walaupun di tengah-tengah godaan, pencobaan, tentangan, penularan wabak 19 ini, COVID-19 ini, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tidak akan goyah, tidak akan lepaskan Dia. Tegap, kuat di dalamnya. Amin. Amin.